Orang mah masih muda ya. Padahal mau udah tua gitu ya. Masya Allah ya. Lahir tahun 85 di Palembang, sekolah SD, terus lagi sekolah Al-Quran, sekolah sore, ada TPQ, ada sekolah malam kita belajar syariat Islamiyah sampai di tahun 97 itu kelas 2 SMP saya pindah ke Tangerang. Di Tangerang itu tepatnya di daerah Kebon Teki di wilayah Tegal Angus Tanjung Pasir, kampung Telaga, nama kecamatannya apa ya, lupa, Teluk Naga. Sampai 2004 kita pindah pas kejadian tsunami Aceh, kita pindah ke Panongan. Itu bulan Desember kita pindah ke Panongan. Di Panongan itu nggak jauh dari sini, belakangnya Citra Raya ya, di Panongan sampai nikah, pindah ke Garut tahun 2017 dan alhamdulillah sekarang kembali lagi ke Tangerang, baru kurang lebih 3 bulan lah di daerah Cikupa Asri. Jadi kalau misalkan datang ke sini ya nggak jauh-jauh banget. Kalau dulu tuh datang ke tempat Papi ini Masya Allah jauh banget, perjalanan 7 jam ya, dari Garut ke Tangerang, dari Tangerang ke Solear, jauh banget kan gitu. Masya Allah, belum lagi jalanannya sempit banget. Kalau ada jalan tikus, ini kayaknya jalan semut, bukan tikus lagi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya datangnya saya ke sini karena permintaan daripada Papi, ya, karena saya dekat sama beliau dan beliau infoinnya, Masya Allah, ada pengajian katanya keluarga, khusus keluarga. Maka dari itu sebelum kita tawasul, saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana caranya kita agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, setelah kepada Allah itu kepada manusia, terkhusus kepada keluarga kita sendiri, yaitu silaturrahim. Maka banyak orang yang sekarang ini salah mengartikan silaturrahim. Silaturrahim itu apa? Sila artinya ikatan, rahim artinya keluarga. Jadi silaturrahmi yang sesungguhnya adalah kepada keluarga, bukan kepada orang yang nggak kita kenal. Oh ini ada orang ngomong, Habib, saya ini punya pacar. Ada nggak yang pacaran di sini? Ada ya, kita doain segera putus ya. Amin ya Rabbal. Nggak boleh pacaran itu. Ada yang pacaran terus putusan. Saya ini nggak mau kenalan lagi sama dia, saya nggak mau dekat lagi sama dia. Itu bagus, bukan memutus silaturahim, bukan. Ya, ada orang nih, kita kasih tahu untuk selalu dekat sama Allah, tapi dia tetap menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan keluarga, cuma sekedar teman. Orang yang kayak gini gimana caranya? Kita ajak aja terus, tapi jangan kita jadikan dia teman. Itu enggak memutuskan tali silaturahim. Sedangkan tali silaturahim itu adalah yang sesama keluarga, antara kakak dan adik, antara sepupu dengan sepupu, antara kita dengan paman. Itu yang namanya silaturahim. Jadi jaga silaturahim. Dalam hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qatih, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Siapa orang tersebut? Orang yang melepaskan silaturahminya kepada keluarganya. Dan alhamdulillah ini adalah perkumpulan keluarga besar, perkumpulan yang pastinya mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena di sini ada silaturahim, menjalin tali kasih kepada keluarganya sendiri. Ini adalah memang yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat sebuah cerita. Ada seseorang, orang ini rajin banget ibadah. Ya, rajin banget ibadah. Ini orang tinggalnya di sekitaran antara Mekah dengan Madinah. Sekitaran Mekah dengan Madinah. Artinya dia nggak jauh ke Mekah dan dia juga nggak jauh ke Madinah. Tiba-tiba dia ini pengen berangkat haji. Waktu dia mau berangkat haji, dia ini punya uang yang banyak. Ada 10.000 dinar. 10.000 dinar banyak nggak, Bu? Banyak nggak? Tahu nggak 10.000 dinar itu berapa? Oke, kita hitung. 1 dinar itu totalnya kurang lebih 4,5 gram emas. Atau 4 gram 25 ya, 4/25 gitu. Atau katakanlah paling kita hitung-hitung kecil aja 4 gram. 4 gram itu berapa? 4 juta ya. Sekarang 1 gram 1 juta ya. Ini ada 4 juta, 4 nolnya 3 ya, nolnya 6 tuh ya.
tambah 4 lagi nolnya, jadi berapa tuh? Miliar. Males ngitungnya ya. Ini dia punya uang banyak banget. Ini orang nih punya uang banyak banget, tapi dia nggak mau nitipin ke keluarganya. Karena yang namanya keluarga kadang-kadang nitip ya, kepake dikit Pak, masa nggak dikasih kan begitu. Dipakai ini saya mau berangkat umroh, tiba-tiba ya ngelihat itu ada tas miriknya apa? Mirip yang apa? Gucci. Wah, nggak mahal, 25 juta doang. Ya orang udah ngelihat uang kayak begitu, mah bawaannya pengen pakai aja kan begitu. Akhirnya dia nggak mau nitip kepada keluarganya, tapi di kampung itu ada orang yang benar-benar amanah. Apa saja yang dititipkan sama dia, nggak kurang, nggak lebih. Sesuai dengan apa yang dititipkan. Akhirnya dia berangkat ke Mekah. Begitu sampai dia ke Mekah dititip sama orang tadi. Begitu dia pulang daripada haji, dia datang ke rumah orang yang amanah tadi, yang dia titipkan hartanya kepada orang tersebut, ternyata orang tersebut sudah meninggal. Orang yang dititipkan hartanya meninggal. Bayangin nih, kita punya uang banyak nih, titip sama orang, tahu-tahu orangnya meninggal. Kita tanya sama anaknya nggak tahu dia nyimpen di mana. Kira-kira tuh orang amanah nggak? Amanah banget, dia nyimpen harta orang itu sampai orang lain nggak tahu. Disimpan sama dia benar-benar rapi tempat nyimpennya sampai semua orang nggak ada yang tahu. Tapi yang sayangnya dia meninggal. Nih orang yang karena hartanya udah dititipin banyak banget, bingung. Nih duit gimana nih, gimana caranya balik? Akhirnya dia nanya sama gurunya. Akhirnya kata gurunya, ya sudah, kalau kamu pengen tahu, ini orang-orang amanah banget, diceritain kebaikan daripada orang tersebut kepada gurunya. Akhirnya gurunya ngomong, wah ini kalau orang amalannya seperti itu, pasti dia ini penghuni surga. Kalau penghuni surga, coba kamu datang lagi ke Ka'bah. Di depan Ka'bah itu ada sumur Zam-Zam namanya. Di sumur Zam-Zam itu, di bibir sumur Zam-Zam, coba kamu panggil nama dia. Kalau dia orang penghuni surga, pasti dia akan nyaut. Ini akhirnya si orang tadi balik lagi ke Mekah. Balik lagi ke Mekah, dia dengan perjalanan yang lumayan jauh, ya, karena orang dulu itu jalannya bukan naik mobil kayak kita sekarang. Apalagi sekarang ada kereta cepat, wah enak banget ke Mekah ke Madinah. Kalau dulu kan kalau nggak naik keledai, naik onta atau naik kuda. Akhirnya dia balik lagi ke Mekah. Sampai di Mekah dia jumpai yang namanya sumur Zam-Zam. Sampai di sumur Zam-Zam dia panggil nama temannya, Fulan bin Fulan. Ternyata nggak ada jawaban. Akhirnya dia panggil lagi, Fulan bin Fulan. Nggak ada jawaban juga. Sampai 3 kali dia manggil nggak ada jawaban. Sedih dia. Ini uang nggak bakalan ketemu nih. Balik lagi dia. Ketemu gurunya, ngomong sama gurunya kalau si Fulan tersebut tidak menjawab daripada panggilannya di sumur Zam-Zam. Maka gurunya sedih. Gurunya bingung. Kata, kamu ini orang-orang amanah, orang baik, tapi kenapa tidak menyaut, ya, tidak menjawab daripada panggilanmu di sumur Zam-Zam? Ya sudah, kalau begitu coba kamu ke negeri Yaman. Di Yaman itu daerah Yaman Utara. Itu ada namanya sumur Barhut. Kalau bahasa sekarang ini apa namanya, sumur neraka. Kalau datang jangan datang ke sana. Itu tempat iblis semua di situ. Sumur Barhut itu ini orang datang, coba kata dia kamu sampai di bibir sumur tersebut, itu kurang lebih sumur itu gedenya selingkungan kita sekarang. Gede banget. Jadi kalau nyemplung situ meninggal udah. Dalamnya nggak ketahuan sedalam apa. Akhirnya ada orang ngomong, kata gurunya tadi, coba kamu panggil di sana. Barangkali dia menjawab. Kalau memang dia menjawab, berarti dia dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Benar, dia berangkat ke Yaman, ya, ongkosnya berapapun nggak masalah. Kenapa? Karena uang yang dia simpan lebih besar daripada itu. Akhirnya dia berangkat ke Yaman, sampai di Yaman dia cari sumur Barhut dan dapatlah tempat sumur Barhut tersebut. Begitu dia manggil Fulan bin Fulan, langsung dijawab seketika. Dan dia bersedih, ini temannya orang yang amanah, orang yang baik, tiba-tiba disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam api neraka. Lalu dia katakan, Fulan, kenapa ente disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka? Ya, dia jawab, karena saya, tapi sebelum dia jawab ditanya lagi sama orang itu. Ntar dulu nih ngomongin masalah ente, masalah anak dulu belum kelar. Apa masalah dia? Duit anak ente taruh di mana? Ini duit lumayan gede nih kata dia. Ya, balikin dong, kasih tahu saya di mana tempat tersebut.
Lalu dia bilang, kata dia, kamu nanti ketemui anak saya, namanya Fulan bin Fulan. Nanti setelah ketemu dengan anak saya, kamu tanya sama dia lemari ini dan bentuknya dijelasin secara rinci, dia simpen di mananya. Sehingga uang itu memang betul-betul disimpan sama dia tadi. Akhirnya ditanya, penasaran ini orang, kenapa kamu bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka? Maka dia jawab, saya ini disiksa sama Allah Subhanahu wa taala karena satu perkara. Saya punya adik, kata dia. Saya punya adik perempuan. Masyaallah. Saya punya adik perempuan dan perempuan tersebut berantem sama saya. Ketika saya berantem, saya nggak teguran sama dia. Dan dia dalam keadaan kesulitan, sedangkan saya orangnya biasa-biasa saja. Ini orang biasa-biasa aja. Tapi adiknya itu adalah orang yang dalam keadaan kesulitan, miskin yang luar biasa. Maka saya minta kepada engkau, kata orang tersebut yang di dalam sumur Barhut itu, dia katakan, saya minta tolong kepada engkau, nanti kamu datang ke rumah adik saya dan bilang minta maaf kepada dia karena sudah memutuskan tali silaturahim kepada orang tersebut. Akhirnya betul dia pulang, sampai di kampung dia cari anaknya tadi. Ketika ketemu dengan anaknya, dikasih tahu kalau bapaknya itu nyimpen uangnya di sini dan di sini dan di situ. Akhirnya dicari sama anaknya, betul uang itu nggak berkurang sedikit, masih tetap 10.000 dinar. Akhirnya dibalikin uang tersebut, dia langsung katakan kepada anaknya, apa yang terjadi dengan adiknya, kakakmu atau bibimu? Di mana dia tinggal? Aku ingin datang kepada orang tersebut. Akhirnya keponakannya tadi atau anak orang yang baik tadi memberitahukan tempat bibinya di mana. Akhirnya ketemu dengan bibinya dan dia meminta maaf atas orang yang amanah tersebut. Setelah dimaafkan, orang yang baik tadi yang punya uang tadi berjumpa di dalam mimpinya dan ternyata dia sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka. Maka yang paling bahaya adalah ketika kita berani memutuskan tali silaturahim. Pastinya ketika kita memutuskan tali silaturahim, di situ azab Allah pasti akan sampai kepada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan yang baik, perkumpulan yang seperti ini yang menjaga ukhuwah daripada persaudaraan kita. Jangan sampai silaturahim yang seperti ini bisa membuat kita bubar karena khawatirnya terkadang masalah sepele, apalagi masalah dunia, masalah harta itu bisa membuat kita hancur lebur gara-gara urusan dunia. Maka dari itu saya pesankan sekali lagi, jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat hancurnya ukhuwah kita, hancurnya persaudaraan kita, hancurnya silaturahim kita. Karena bahaya sekali itu, karena bisa menjadi kita ini termasuk orang-orang yang akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Al-Fatihah. Bi sayyidina wa qudwatina al-faqil muqaddam. Al-Fatihah. Ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Tsumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa li kulli minhum wa sahabati ajma'in. Tsumma ila sayyidatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa kafatil ashratil mubasysyirin bil jannah. ثم إلى أرواح سيدة حبابة فاطمة الزهراء وسيدة حبابة